Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga malam hari ini Allah taala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah malam hari ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib yang alhamdulillah kita laksanakan dengan berjamaah dan kita lanjutkan dengan kajian kita ini. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, meneruskan kajian kita pada satu minggu yang lalu. Satu minggu yang lalu kita sampai pada perkara-perkara yang bisa membatalkan wudu. Ada beberapa perkara-perkara yang bisa membatalkan wudu. Ada yang sifatnya adalah wajib, tetapi ada yang sifatnya adalah sangat ditekankan atau sangat dianjurkan. Seperti ketika ada sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur, maka ini wajib wudu. Ketika kemudian ada sesuatu yang keluar dari badan kita seperti darah, kemudian barangkali muntah-muntah, kalau itu banyak dianjurkan wudu sekalipun tidak mewajibkan. Tetapi kalau sedikit maka tidak wudu tidak mengapa. Misalnya ketika kita sholat kemudian digigit nyamuk misalnya, kemudian darahnya banyak atau beberapa keluar, maka ini sesuatu yang tidak mengapa. Yang ketiga adalah hilangnya akal, hilangnya kesadaran. Hilangnya kesadaran seperti karena pingsan atau karena tidur yang terlampau lelap. Jadi ketika seseorang itu pingsan, kemudian tidur yang sangat lelap, yang karena tidurnya itu maka kesadarannya hilang, akalnya hilang, maka yang seperti ini bisa menyebabkan batalnya wudu. Jadi batalnya wudu itu bukan karena tidurnya, tetapi karena hilang akalnya. Jadi lebih tepatnya itu adalah karena hilang akal, bukan karena tidurnya. Karena ada tidur yang tidak sampai akal hilang, seperti seorang yang duduk kemudian menunggu waktu sholat sampai dia terkantuk-kantuk, ini dalam kondisi sadar. Sekalipun dia barangkali tidur, ya, karena nyatane
wae duit ra gelem misalnya karena dia manduk ini ya diguyoni sama sampingnya ya nggak ngelihat ya, berarti sekalipun tidur tetapi karena masih sadar. Tetapi ketika tidurnya sangat lelap, tadinya duduk sampai kemudian terbaring, sampai kemudian keluar suaranya hur 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 hur, bahkan keluar juga apa namanya keluar juga airnya, liurnya. Ini kan menunjukkan sangat tidak sadar. Kalau sampai apa namanya mendengkur kemudian sampai air liurnya keluar, itu betul-betul sudah tidak sadar, kesadarannya hilang. Yang seperti ini kemudian bisa membatalkan wudu. Jadi bukan tidurnya tetapi kondisi tidurnya yang seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah kemarin kita sampaikan mengusap ya, menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan, para ulama berselisih pendapat, ada 4 perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kemarin kita sampaikan yang rajih adalah dianjurkan untuk berwudu, tidak berarti membatalkan wudu secara mutlak. Karena memang ada 2 hadis. Hadis yang pertama adalah bahwa man massa dzakarahu falyatawaddo. Siapa yang menyentuh zakarnya maka berwudulah. Ini dalil menyentuh kemaluan berwudu. Tetapi ada sisi lain, ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana ketika seseorang dalam kondisi suci lalu dia menyentuh kemaluannya? Nabi mengatakan apa? Bukankah itu hanya salah satu potongan daging dari anggota tubuhnya? Artinya apa? Nabi tidak mengesankan itu harus berwudu. Karena ada 2 hadis inilah para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang rajih adalah ketika seseorang menyentuh kemaluannya tidak membatalkan wudu secara mutlak, tetapi dianjurkan untuk berwudu. Maka kalau sudah dalam kondisi suci itu rek ngopo sembang gojek-gojek barang, kan begitu ya. Kalimat simpelnya kan begitu, rek ngopo kan begitu. Sudah suci ya sudah, enggak usah kemudian malah apa namanya dolanan ya, ini. Artinya tidak ada perlunya. Tetapi barangkali ketika kemudian gatal, kemudian menggaruk-garuk sampai kemudian menyentuhnya, jika tidak berwudu itu tidak membatalkannya, tapi tetap dianjurkan untuk berwudu sebagai sebuah langkah kehati-hatian. Kemudian memakan daging unta ini juga membatalkan wudu, sekalipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait apakah batal atau tidak. Tetapi terlepas dari itu ya, untuk mengantisipasi sebagai langkah kehati-hatian apakah itu membatalkan atau tidak, maka dianjurkan untuk berwudu ketika kita mengkonsumsi daging unta. Dan ini kesempatannya tidak banyak ya. Kalau kita hidup di Temanggung ya, barangkali ya saumur-umur itu rasa daging unta kapan, kecuali kalau sengaja beli COD misalnya kan. Kalau beli daging unta COD-nya dari Arab Saudi misalnya. Kalau masak daging unta koyo ngopo rasane jen penasaran ya. Orang itu melarang tak tuku jajal misalnya. Begitu beli bingung lerek masak piye gitu ya. Tidak mengapa misalnya kemudian sekali waktu mencoba ngobati penasaran jika ada dalam kondisi suci kita kemudian makan daging unta, utamanya adalah kita berwudu. Sekalipun banyak ulama yang mengatakan tidak memutlakan batalnya, sehingga karena ada yang mengatakan batal dan tidak, inilah kemudian kehati-hatiannya adalah kita kemudian berwudu. Yang terakhir adalah ridah, keluar dari Islam. Ketika seseorang sudah keluar dari Islam lalu dia masuk Islam lagi, berarti kondisi dia dalam keadaan tidak suci. Contoh misalnya
Dan saya yakin tidak ada. Ada seseorang habis dia berwudu, kemudian dia menyatakan keluar dari Islam. Tidak sampai atau belum sampai batal wudunya, dia menyatakan masuk Islam lagi misalnya. Nah, ini wudunya sudah tidak berguna. Apakah ada? Barangkali ada. Saya punya family dulu tugas dakwah di Mentawai. Mentawai itu masuk wilayah Sumatera Barat, ya. Jadi dari Padang ke arah selatan. Jadi lucu di sana, ketika family saya tugas dakwah di sana itu mendekati Idul Adha ada satu kampung. Yang satu kampung itu mereka Muslim. Tetapi kemudian karena kebetulan tidak kumanan daging kurban, pagi itu kampung sebelah ada pembagian daging kurban, ya, dari Padang, dari Sumatera Barat. Karena memang kebetulan di sangat perkampungan itu seperti kampung laut kan. Kemudian ada satu kampung yang tidak kebagian daging kurban. Pagi tidak kebagian daging kurban, sampai siang tidak kebagian, sampai sore tidak kebagian. Satu kampung itu menyatakan keluar dari Islam. Itu betul-betul terjadi. Kawan saya panik, gimana ini? Malam hari itu komunikasi dengan beberapa ikhwan di Sumatera Barat, di Padang. Pokoknya besok harus ada yang mengirimkan daging kurban. Karena diceritakan kejadiannya, pagi itu dikirim, ya, daging kurban ke kampung tadi, siang hari itu sudah sampai, sore hari sudah kembali masuk Islam. Itu pernah terjadi tahun agak lama, itu tahun dekati 2000, ya, mendekati tahun 2000. Betul-betul terjadi di satu perkampungan di Mentawai. Memang kampungnya agak unik, ya. Jadi kalau mereka jual pisang ke pasar, jual pisang pakai sampan, pakai perahu kecil penuh muatannya, kemudian didayung sampai ke pasar, ternyata harganya tidak seperti yang diinginkan, lebih murah dari yang diinginkan. Itu tidak diberikan dan tidak dimakan, tapi ditumpahkan ke laut. Ini kan aneh juga. Ora koyo karepe regane, tidak diberikan, rugi ndak apa-apalah. Tapi apa? Dibuang ke laut, pulang dengan tangan kosong, ya, dan tidak bawa uang. Kenapa? Karena harganya tidak seperti yang diinginkan. Itu betul-betul masih ada kampung yang seperti itu. Barangkali kalau ada tempat kita seperti itu, kita akan sampaikan orang gila itu, ya. Ke pasar bawa pisang, tidak laku, ya, harganya inginnya 60.000, kemudian ditawar 50.000, kemudian, ya, pedagangnya tidak mau, pisangnya dilempar ke sungai misalnya. Tempat kita tidak ada, ya. Ibu bapak sekalian rahimakumullah, selanjutnya adalah al-mas'alatus sabi'ah. Masalah yang ketujuh adalah ma yajibu lahul wudu, perkara-perkara yang mewajibkan wudu. Perkara-perkara yang mewajibkan wudu, ya, dikatakan di sini wa yajibu 'alal mukallafi fi'lul wudu lil umuril atiyati. Diwajibkan bagi setiap mukallaf. Mukallaf itu orang mukmin yang sudah terkena beban taklif. Beban taklif itu artinya sudah terkenai beban syariat, yang kalau dia meninggalkannya sudah berdosa. Kalau melakukannya berpahala, kalau meninggalkannya berdosa. Itu mukallaf, orang mukallaf. Beban taklif itu, ya, misalnya seseorang yang sudah mencapai usia baligh. Kalau laki-laki, ya, dan perempuan sudah menstruasi, laki-laki sudah bermimpi, itu sudah ukurannya balik. Sudah balik berarti sudah mukallaf. Mukallaf artinya terkenai beban taklif, terkenai tugas untuk menjalankan syariat. Kalau masih anak-anak itu namanya belum mukallaf.
belum terkenai beban taklif, belum terkenai beban melaksanakan syariat. Maka dikatakan di sini wajibu 'alal mukallafi, diwajibkan bagi orang yang sudah mukallaf, fi'lul wudu, melaksanakan wudu, untuk berwudu, lil umuril atiyati, untuk perkara-perkara berikut ini. Yang pertama adalah as-shalah, hendak melaksanakan sholat. Jelas ketika seseorang hendak melakukan sholat ini harus berwudu jika ia dalam keadaan hadas. Tetapi kalau dalam keadaan tidak berhadas, dia tidak harus berwudu. Contoh seperti ibu bapak yang sekarang hadir di masjid ini, tadi sudah berwudu ketika belum atau akan melaksanakan sholat maghrib. Tetapi dari maghrib sampai isya kebetulan tidak hadas, tidak batal wudunya, maka tetap tidak diperintahkan untuk berwudu ketika tidak berhadas. Maka kalimat berwudu ketika hendak sholat artinya ketika seseorang dalam kondisi hadas, batal, kemudian dia mau sholat, maka dia harus berwudu. Li haditsin Ibnu Umar marfu'an, sebagaimana hadis dari Ibnu Umar, hadisnya marfu', ya, Rasulullah mengatakan la yaqbalullahu sholata bi ghairi tuhurin, Allah Ta'ala tidak akan menerima sholat, Allah Ta'ala tidak akan menerima sholat seseorang bi ghairi tuhurin, ya, tanpa dia bersuci. Ini Rasulullah mengatakan Allah Ta'ala tidak akan menerima salat seseorang bi ghairi tuhurin, tanpa dia bersuci. Bersucinya itu adalah kalau hadasnya kecil maka dia dengan berwudu, kalau hadas besar maka dia mandi. Allah Ta'ala jelas mengatakan Allah Ta'ala itu tidak akan menerima salat seseorang ketika dia dalam keadaan tidak berwudu, tidak suci. Wala shadaqatun min ghululin, dan Allah Ta'ala itu tidak akan menerima sedekah min ghululin, dari harta yang diperoleh dengan cara ghulul. Ghulul itu curang atau harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal, melalui cara apapun, kemudian harta itu disedekahkan, ya, maka Allah Ta'ala tidak akan menerimanya. Misal, ya, dulu kan pernah tahun berapa dulu masih zamannya dulu ada namanya KSOB, kemudian ada Porkas, ya, kemudian ada setelah itu apa? SD, SB, ya. Setelah SD, SB, SD, SMP. Ya, ini kan bagaimanapun kan judi, ya. Ketika kemudian mendapatkan, kan ada yang dapat 1 miliar, yang katanya sampai gila itu waktu itu. Ketika dapat 1 miliar, dia tahu ini kan 1 miliar ini kan dari perjudian, tidak halal ini. Sudah gini saja, supaya bisa halal nanti yang 300 juta saya kasihkan ke masjid untuk pencucian uang. Nah, begitu supaya sisanya menjadi bersih. Nah, tidak bisa ini. Karena selalu mengatakan wala sadaqatun min ghululin, Allah tidak menerima sedekah dengan dari cara yang ghulul, merampas, merampok. Sekalipun niatnya adalah disedekahkan, maka itu tidak dibenarkan. Dulu kita kan sering dihibur, ya, dengan film-film zaman Belanda, ya. Ada orang yang merampok, ya, ada orang yang merampas tapi dikasihkan ke fakir miskin. Itu kan nampak baik, nampaknya saja. Tetapi bagaimanapun harta yang diperoleh dengan cara ghulul, dengan cara yang tidak halal, sekalipun itu disedekahkan, maka Allah tidak akan menerimanya. Dan itu banyak, para pelaku kejahatan itu banyak yang mendermakan sebagian hartanya. Para bandar narkoba itu banyak juga. Ibu bapak kalau melihat sejarah di Kolombia, ya, di sana kan ada geng
mafia terkenal kan, ada pengedar terkenal, siapa? Escobar. Itu Pablo Escobar, itu nama lengkapnya saya lupa. Ini kan hartanya banyak sekali, nyimpannya itu ditanam, dikubur, dikasihkan tembok, uangnya itu berkarung-karung. Itu diberikan untuk bangun sekolah, untuk bangun jembatan, untuk macam-macam, untuk kebaikan-kebaikan. Tetapi ketika misalnya memperolehnya dengan cara yang tidak halal, jual beli sesuatu yang tidak dihalalkan, maka itu tetap tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain Allah katakan innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah taala itu zat yang indah dan ya tidak menerima kecuali yang indah-indah. Riwayat yang lain thayyibun, yang baik dan lain sebagainya. Artinya hadis ini menjelaskan tentang kewajiban berwudu ketika akan melaksanakan salat. Yang kedua adalah at-tawafu bil baitil haram, ya. Tawaf, ya, mengelilingi baitil haram, mengelilingi Ka'bah. Melaksanakan tawaf ketika mengelilingi Ka'bah harus dalam keadaan suci. Kalau dia tidak hadas besar maka harus berwudu terlebih dahulu. Fardhon, baik tawaf itu adalah tawaf yang fardu, tawaf yang wajib. Tawaf yang wajib seperti tawaf yang wajib itu kalau dalam ritual ibadah haji ada namanya tawaf kudum. Tawaf ketika ya masuk ataupun ketika pertama kali menginjakkan kaki ke Baitullah, ke Ka'bah dalam kondisi ihram, maka dalam kondisi ihram itu dia langsung untuk melaksanakan tawaf, baru setelah itu sa'i, baru setelah sa'i selesailah ritual umrohnya, baik umroh di situ umroh sunnah maupun umroh untuk ibadah haji. Ini tawafnya tawaf wajib, namanya tawaf kudum. Kudum itu secara bahasa tawaf kedatangan. Kalau ibadah haji misalnya, kalau kloter pertama ke Madinah dulu, nanti setelah sampai di Madinah selama 10 hari biasanya di sana, kemudian ya dari Madinah ke Makkah. Nah nanti ya dari Madinah ke Makkah sudah memakai kain ihram, disempurnakan ketika sampai di Bir Ali. Bir Ali itu mikot, ya, mengawali ihram. Begitu sampai di Makkah, sampai di hotel, kain ihram belum dilepas. Sampai kemudian dia datang ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, lalu kemudian sa'i, lalu kemudian dicukur rambutnya, baru umrohnya sudah selesai. Tawaf ketika datang itu namanya tawaf kudum, tawaf wajib. Tawaf wajib yang kedua, tawaf dalam ritual ibadah haji yang namanya tawaf ifadah. Tawaf ifadah, tawaf ya setelah selesai pelaksanaan manasik haji, itu namanya tawaf ifadah. Baik dilakukan pada tanggal 10 ya bila memungkinkan, atau setelah nafar thani, setelah tanggal 13. Dua-duanya boleh menjadi pilihan. Itu namanya tawaf ifadah. Tawaf ifadah juga hukumnya wajib. Dan ada nanti ada yang namanya tawaf wada. Ulama khilaf, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Mayoritas ulama mengatakan wajib. Tawaf wada itu tawaf ketika meninggalkan Makkah, perpisahan dengan Baitullah, ketika hendak pulang terakhir kali masuk Masjidil Haram untuk kemudian setelahnya pulang, terakhir kalinya itu melakukan tawaf yang dinamakan dengan tawaf wada, tawaf perpisahan. Ini ada 3 tawaf, tawaf wajib. Ada tawaf kudum, ada tawaf ifadah, ada tawaf wada. Di luar itu adalah tawaf naflan, tawaf sunnah.
Ibu bapak misalnya ketika umroh misalnya, umrohnya 8 hari misalnya, maka ketika datang pertama kali ketika masih mengenakan kain ihram, ya, kemudian ketika masih mengenakan kain ihram itu untuk kemudian tawaf, namanya tawaf kudum. Setelah tawaf kudum kemudian dia mencukur rambutnya, baik dihabisi atau cukur sebagian. Setelah itu selesai tawaf wajibnya. Ketika masih ada 7 hari di Masjidil Haram atau di Makkah Mukarramah, maka di 7 hari itu setiap kali datang ke Masjidil Haram, setiap kali itu pula ingin melaksanakan tawaf, hukumnya boleh dan itu disunahkan. Amalan yang paling utama bagi orang-orang yang tinggal di luar Makkah, ketika ada kesempatan untuk tinggal di Makkah, di kawasan haram, di tanah haram, termasuk amal yang paling utama adalah memperbanyak melaksanakan tawaf. Saya bersama dengan teman, itu bincang-bincang dengan orang Pakistan. Ketika tanya, hari itu sore hari sudah tawaf berapa kali? Kata dia, saya dan istri, saya sekian kali, istri sudah sekian kali. Satu hari itu tawafnya berkali-kali, ya. Satu tawaf, dikatakan tawaf itu ketika putarannya 7 kali putaran, dengan posisi sisi kiri ada searah dengan, atau Ka'bah ada di sisi kirinya badan kita. 7 kali tawaf, 7 kali putaran itu untuk satu tawaf. Maka kalau di luar orang Indonesia itu paling banyak amal yang dilakukan adalah memperbanyak tawaf. Kalau jamaah haji Indonesia yang paling banyak adalah bola bali umroh itu. Jadi nanti kain ihramnya dicuci, dipakai lagi ke Tanim, kemudian umroh lagi, Tanim lagi, umroh lagi. Sementara sebenarnya ketika sudah tinggal di dalam haram, di tanah haram, amal yang termasuk paling utama adalah memperbanyak melaksanakan tawaf sunnah. Nah, ketika seseorang itu akan melaksanakan tawaf, maka harus dalam keadaan suci. Ketika mendapatkan 2 putaran, ternyata kemudian dia batal, maka ia harus berwudu. Setelah berwudu, ia boleh meneruskan kembali putaran yang belum selesai, yang mestinya 7 kali putaran baru mendapatkan 2 putaran. Tidak boleh kemudian sambil tatut sambil tetap melaksanakan tawaf, karena harus dalam keadaan suci. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu tawaddaa tsumma tafa bil baiti, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu, kemudian tsumma tafa, kemudian beliau melaksanakan tawaf bil baiti, untuk mengelilingi Ka'bah. Jadi tawaf itu harus dalam keadaan suci. Maka begini, ketika Kak Aisyah hendak melaksanakan ibadah haji, ketika beliau masuk ke wilayah tanah haram, begitu tiba di sana, ternyata Aisyah mendapati tamu bulanannya datang. Apa kata Nabi? Isna'u kulla syai'in illat tawaf. Lakukan semua yang dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Tetap di Mina, tetap datang ke Arafah, tetap bermalam di Muzdalifah, tetap melempar jumrah. Hanya saja Nabi katakan, hanya saja kamu jangan melaksanakan tawaf hingga haidmu betul-betul selesai. Nah, ini yang sering tidak difahami oleh jamaah haji kaum wanita, yang kadang-kadang merasa gundah
kalau kemudian pas melaksanakan ibadah haji ternyata tamu bulanannya datang. Sehingga banyak cara dilakukan, diantaranya adalah minum pil untuk menunda haid. Bolehkah? Boleh. Atas yang pertama syaratnya adalah tidak membahayakan, yang kedua adalah atas izin suaminya. Tetapi sebenarnya jika tidak menggunakan itu tidak mengapa. Bagaimana kalau kemudian seorang wanita ketika sampai di sana wis mangsane sudah saatnya mulai ibadah haji, tanggal 8 mestinya harus tarwiyah, datang ke Mina misalnya, ya tidak apa-apa, datang ke sana sekalipun dalam keadaan haid. Hanya saja lainnya sholat, dia tidak sholat, itu saja. Ketika kemudian sampai ke Arafah, ya tetap wukuf di Arafah. Ketika ke Musdalifah, tetap ke Musdalifah. Melempar jumrah, tetap melempar jumrah. Hanya dia tidak sholat dan tidak melaksanakan tawaf. Sebenarnya sangat sederhana. Hanya kalau dari tempat kita di Indonesia itu sering pusing dengan itu. Ya kita maklum, kenapa? Karena memang seumur hanya satu kali, ya, sehingga inginnya itu jadi sesuatu yang istimewa. Nek iso awit mangkat ora head, kan begitu. Engko head suwe rapopo nek wis bali itu. Sehingga harapannya selama di sana tidak mengalami menstruasi. Wali qaulihi, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mengatakan at-tawafu bil baiti salatun. Sesungguhnya ketika seseorang itu sedang melaksanakan tawaf, ketika sedang melaksanakan tawaf, seakan-akan atau hakikatnya salatun, hakikatnya dia sedang sholat. Ketika seorang itu sedang tawaf, hakikatnya dia sedang sholat. Maka ketika tawaf itu tidak perlu ngobrol dengan teman, dengan teman yang sama-sama berjalan, ya, perbanyak untuk membaca zikir-zikir. Karena apa? Memang hakikatnya dia sedang munajat kepada Allah, Jangan malah sambil tawaf ya sama istrinya 7 putaran ribut mau beli apa yang mau dibeli. Beli gelang gendruwo, beli macam-macam, ya. Nanti ceretnya yang macam-macam, beli ceret, beli nampan, kan begitu. Ya, oleh-oleh ibadah haji kan seperti itu. Ceret harus beli, nampan harus beli, sajadah beli sekian, kerudung sekian, gamis sekian, sampai kemudian ya tasnya kayak gajah hamil. Jadi tasnya penuh, ya. Sehingga ketika tawaf itu sing dirembuk ming blonjo saja. Nah ketika sedang tawaf itu hakikatnya sedang sholat. Illa annallaha abaha fil kalam. Hanya saja memang Allah membolehkan untuk berbicara. Sekalipun sebaiknya tidak banyak berbicara, kecuali berzikir ketika sedang tawaf, ya. Ini untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang berencana akan melaksanakan ibadah haji atau umroh. Ketika tawaf itu sebenarnya dia sedang melaksanakan salat, ibadah seperti salat. Hanya saja ketika berbicara boleh dengan istrinya, tuntunan juh roto cepet. Kemudian istrinya, Pak sing alon-alon nyong sikile saya, misalnya, boleh berbicara seperti itu. Asal tidak ngobrol, yang beli nampan, beli ceret, habis ini kita beli nasi kebuli, ya. Kemudian habis itu nanti beli nasi apa lagi, ribut untuk berbelanja. Waliman ilhaidi minat tawafi hatta tadhar, dan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang haid dari melaksanakan tawaf hingga dia betul-betul bersuci, betul-betul dia suci. Artinya yang wajib untuk berwudu ini adalah ketika seseorang tidak melaksanakan tawaf. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, masal mushaf, ya, bibasyaratihi bilahail. Masal mushaf, menyentuh mushaf, lebih-lebih menyentuh memang dengan niat untuk membaca.
menyentuh mushaf niatnya memang untuk membaca. Maka ketika dia hendak membaca Al-Quran, mubasyarah itu dengan memegangnya. Membaca Al-Quran niatnya beribadah dengan memegangnya dalam kondisi dia tidak suci, ya, tidak punya wudhu. Maka yang seperti ini sekalipun tidak mutlak haram, tetapi sebaiknya seseorang tetap dalam keadaan berwudhu atau suci, membawa mushaf, membukanya, dan niatnya adalah untuk beribadah. Kecuali misalnya ketika kita melihat ada mushaf yang terjatuh, misalnya terjatuh, kita sedang lewat di satu tempat, kebetulan lewat ada musola, kemudian ada misalnya ada pagar musola, dan ternyata ada Quran yang jatuh, yang kemungkinan jatuh dari pagar musola itu. Kita lihat tuh, ini ada mushaf. Ketika kita dalam keadaan tidak suci, tidak mengapa, kita ambil kemudian kita amankan, diletakkan di tempat yang terhormat. Karena Al-Quran itu, mushaf itu punya kehormatan dan harus kita hormati. Maka ya dalam pembahasan dan penjelasan para ulama ada ketika kita mendapati Quran yang usang, yang sudah tidak bisa lagi dibaca, tidak bisa lagi ya untuk dibaca karena memang sudah meprel ya, sudah meprel. Ini pembahasannya panjang, maka sebenarnya boleh untuk misalnya dengan ya diam-diam, tidak di depan banyak orang, kita memusnahkannya, membakarnya atau menguburnya. Niatnya adalah supaya tidak jatuh di tempat yang kotor. Para ulama membolehkan, sekalipun ada yang tidak membolehkan. Karena ketika melenyapkannya itu bukan dalam artian menghinakan, tetapi melenyapkannya itu adalah untuk memuliakan. Karena dibaca sudah tidak bisa, sudah meprel. Sementara kalau ditaruh di sembarang tempat, barangkali nanti akan terinjak, barangkali akan jatuh, terletak di tempat yang kotor. Sementara itu adalah mushaf yang mulia, punya kemuliaan. Maka tidak sedikit di kalangan para ulama yang boleh untuk melenyapkannya. Niatnya adalah untuk menghormatinya, bukan melecehkannya. Hanya saja ya nasihat para ulama itu dilakukan secara diam-diam, tidak diperlihatkan di hadapan banyak orang. Karena kalau dilihatkan di hadapan banyak orang, maka akan muncul fitnah. Karena nanti akan muncul apa? Ini penghinaan kepada Al-Quran. Tetapi kalau niatnya adalah untuk menyelamatkannya, ya sekalipun para ulama khilaf, ada yang mengatakan ya tintanya harus dihapus dulu ya sehingga tidak ada lagi ya. Tetapi bagaimana mau menghapus tulisannya? Kertasnya saja dipegang sudah rontok. Ada ulama yang mengatakan masukkan ke dalam air hingga tulisannya hilang. Kalau tulisannya hilang baru kertasnya bisa dihancurkan. Tapi Quran edisi cetakan itu ketika dimasukkan ke dalam air ya tulisannya tidak akan hilang, kan seperti itu ya. Jadi ada yang berfatwa seperti itu, hilangkan dulu tulisannya, dihapus atau dicuci dengan air sehingga tulisannya hilang, dan ini sesuatu kemungkinannya yang kecil. Jadi artinya mushaf itu punya kehormatan, punya kemuliaan. Maka ketika seorang mukmin hendak membacanya dengan niat ibadah mubasyarah dengan membawa mushaf itu, maka sebaiknya ia dalam keadaan suci. Liqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-79. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci.
tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Sekalipun para mufassir memberikan penjelasan yang panjang sekali terkait dengan ayat ini. Ada banyak faedah. Salah satu di antara faedah ayat ini adalah etika seorang mukmin ketika akan membaca Al-Quran mubasyarah bil mushaf, dengan langsung memegang mushafnya adalah dengan dalam keadaan suci atau dia punya wudu. Wali qauli sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la yamussul qur'ana illa tahirun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang tahir, orang-orang yang dalam keadaan suci. Akhrajahu Malik, dikeluarkan oleh Imam Malik, Darul Qutni dan Imam Baihaqi dan Al-Hakim, wasahahu, disahihkan oleh Al-Hakim dan juga disahihkan oleh Syekh Albani terkait hadis yang mengatakan la yamussul qur'ana illa tahirun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Menyentuh dalam artian ingin membacanya dan niatnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Yang berikutnya al-masalatu tsaminah, persoalan yang ke-8 adalah ma yustahabbul wudu, yang disunahkan untuk berwudu atau perkara-perkara yang disunahkan pada perkara itu untuk berwudu. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat. Segala kesalahan, kekhilafan, semoga Allah memberi ampunan. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan wonten pamatur nek wonten. Oh nggih. Kalau mimisan nggih. Mimisan itu membatalkan atau enggak? Kemarin kita baca pada poin yang kedua ya. Pada poin yang kedua ini khurujun najasah min bagiyatil badan. Ketika ada sesuatu yang keluar dari badan, sesuatu yang najis. Di sini diberi contoh misalnya ada wa in kana ghairihima kadami wal qai, kalau selain najis seperti keluar darah dan muntah-muntah, mimesen termasuk darah. Fa in fakhsun wa kathura fal aula ayatawadda minhu, jika darah atau muntah-muntah itu keluarnya banyak, kotor dan banyak. Jadi kalau darah itu keluar banyak dan kotor, mengotori, fal ula ayatawadda, yang paling utama adalah dia tetap berwudu jika keluarnya banyak. Jadi keluarnya banyak sampai kadang-kadang kan barangkali mengenai pakaian. Banyak dan tidaknya biasanya juga berpengaruh pada kondisi psikis seseorang. Biasa kalau darahnya banyak kan kemudian wajahnya juga agak kotor, agak kotor. Maka kalau darah atau muntah-muntahnya itu banyak, fal aula, yang lebih utama adalah dia berwudu, sekalipun tidak wajib wudu. Wa in kana yasiran falyatawadda, tetapi kalau tidak banyak, maka tidak berwudu bil itfaq, menurut kesepakatan para ulama. Kalau hanya misalnya mimisan tes sekali, tes 2 kali sedikit, kemudian mampet misalnya, kemudian kalau saya masih kecil dulu termasuk langganan mimisen kalau panasan tempat yang panas, main-main itu sering mimisen paling sering mimisen waktu kecil. Dan dulu sampai kemudian belakang rumah itu ditanami pohon sirih, suruh itu. Saya kalau mimisen langsung ambil
sumpel ke kan itu. Nah, kemudian itu kemudian mampet ya. Jadi kalau darahnya banyak sekalipun tidak membatalkan wudhu, dianjurkan untuk berwudhu. Ini darah nanah, apa namanya? Kok nanah? Apa namanya? Mimisan atau yang lain, dan termasuk ya koi itu muntah-muntah. Kalau muntah-muntahnya banyak, misalnya karena pagi misalnya sarapan banyak pakai unjar sama uceng, siangnya makannya banyak juga. Habis makan tambah makan kolak, habis makan kolak makan durian, habis makan durian makan pisang misalnya kan. Sore kemudian makan lagi, ada pisangnya pisang gintung ya. Habis 2 dia mengatakan, wah nek 2 itu ndak nyunah ya, ganjil. Habis 3 tanggung ya, kurang warak 4. Habis 4 dia katakan, wah tanggung ini ndak nyunah 5 misalnya. Sehingga kemudian sampai di sini kemudian begitu sudah sampai di sini, perutnya tidak nyaman, muntahnya seamban-amban misalnya. Wah, keluar yang kuning, yang hijau misalnya kan. Karena banyak dan kotor, maka utamanya adalah berwudu. Adapun sedikit ya, seperti misalnya hanya rasanya tidak nyaman, hanya namanya misalnya 1 tetes, 2 tetes keluar misalnya, bersamaan dengan apa namanya ludah misalnya, yang sedikit ini para ulama kalau di dalam kitab ini dikatakan fala yatawaddau minhu bil itfaq. Kesepakatan para ulama itu tidak membatalkan jika sedikit. Kalau banyak disarankan berwudu sekalipun tidak membatalkan ya. Ibu bapak, barangkali ini semoga bermanfaat. Segala kesalahan, kekhilafan semoga Allah memberi ampunan, dan kita cukupkan dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.